Pengalaman terbaik saya mungkin ke sana melihat pendidikan di sana tuh seperti apa. Oh iya Bu, di sini juga ada hukumannya. Apa hukumannya? Itu bapaknya di penjara. Hah? Oh Ibu belum tahu ya. Di sini kan ada panglima tempurnya. Jiro Lupat, Ngopi Pasti Fatek Podcast. Ketemu lagi di Ngopi Pasti. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Mau agak kalem gitu. Sama Ibu Kepala Sekolah. Ya, halo. Ibu Hajah Iis Nur Aini MPDI. Iya. Selamat siang Mbak. Ibu Iis ya dipanggilnya. Ibu Iis apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Jadi bisa kesini kan? Iya. Alhamdulillah ya, walaupun pandemi juga. Makasih nih udah diundang nih. Iya. Walaupun, aduh ini apaan ya? Ini mic Bu. Gitu. Ini apaan ya? Di sekolah nggak ada yang gini-gini belum? Nggak ada belum. Nanti siapa tahu abis ini habis jadi ini mau niru lihat-lihat. Oh ya nanti beli deh. ada Gini. pengadaan bisa ke kita juga. Itu promo. Malah promosi. Pengadaannya di kita juga bisa Bu. Iya. Promosi banget itu. Iya. Ibu berapa lama nih jadi kepala sekolah? Udah berapa lama? Saya baru sih jadi kepala sekolah. Kalau jadi guru udah lama. Jadi guru udah 23 tahun. Wow. Kalau jadi kepala sekolah baru di SMP 12 aja. Mulai tahun berapa? Tahun 2018. Oh 2018. Jadi 2 tahun ya. Jalan 2 tahun ini. 2 tahun ini. Tadi Isun lihat di TV Bu. Oh ada apa? Ada apa lihat di TV? Saya belum lihat TV dari pagi. Iya, jadi Bu Iis ini juara 1. Olimpiade saya guru nasional. Kalau ke TV nggak masuk. Kalau TV-nya kecil, yang 32 in nggak masuk loh. Lihat berita. Oh, lihat berita. Ini lagi kayak drama gitu loh Bu. Oh gitu, ceritanya Bu Iis, drama. Ya, juara 1, drama diceritain lagi. Juara 1 Olimpiade Guru Nasional. Tahun berapa tuh Bu? 2016 ya. Ya dulu sih sebenarnya. Malu sebenarnya kalau cerita sekarang malu. Udah lama. Kok malu sih Bu? Udah lama masih ceritain aja. Nggak apa-apa. Itu TV-nya yang tahun kapan? TV jadul. TV-nya yang tahun kapan? Jangan-jangan TV tabung. TV yang masih kotak gitu. Enggak lah, 2016 tuh ya sebenarnya 4 tahun lalu ya. Kalau dihitung dari sekarang kan 4 tahun yang lalu. Jadi Olimpiade Guru Nasional itu ya. Saya juga tidak pernah menyangka bakalan dapet juara itu, juara 1 tingkat nasional lagi. Apalagi Cirebon mungkin baru kali ini dapat prestasi nasional untuk gurunya. Oh iya. Untuk gurunya mungkin satu-satunya guru yang prestasi nasional di Olimpiade. Memang sebelumnya ada sih yang berprestasi, guru berprestasi. Cuma untuk event ini kan waktu itu baru pertama digelar. Kemudian pas pertama digelar juga saya mengikutinya tanpa beban itu Mbak Eka. Jadi ya udahlah ikut aja mewakili. Awal-awal kan di kota dulu seleksinya, kemudian seleksi di provinsi gitu kan. Tidak menyangka dari provinsi lolos juga ke nasional. Itu aja udah syukur banget. Wih, kalau lolos nasional ya. Jadi kaget deh. Kaget beneran. Ini beneran gak? Beneran, saya sampai nangis, gak percayanya. Loh, kok bisa ya? Dari SMP 1 Kota Cirebon gitu kan dapat surat. Ya nangisnya tuh ada gembira, ada terharu gitu. Terharu bawa nama Kota Cirebonnya sih. Nah, udah disupport kan sama teman-teman. Udah terus, ya mudah-mudahan juara gitu. Didoain gini-gini ya. Ya mungkin itu doa terbaik dari teman-teman juga, dari keluarga, dari teman-teman dan sebagainya. Nah, tanpa beban mungkin dapat juara itu. Jadi pengalaman buat saya ketika lomba itu ya berlombalah tanpa beban, harus dapat atau apa. Memang ada keinginan saya harus bisa menunjukkan kemampuan gitu ya. Tetapi bukan berarti ambisius yang sampai harus menang kayak gitu harus ya, menang, apalagi harus menghalalkan segala cara gitu kan enggak. Yang penting kita buktikan kemampuan kita tuh bisa gitu. Kalaupun kalah kita udah berani. Nah, kalau istilah ada orang yang mengatakan istilah jangan bilang berani kalah tapi berani menang gitu. Ternyata menang kan. Akhirnya beneran menang. Akhirnya beneran menang. Itu berarti ketemu seluruh ini ya, se-Indonesia. Guru-guru se-Indonesia waktu itu 32 orang perwakilan berbagai provinsi di Indonesia. Nah, setelah itu juara 1 udah nih ya jelas hadiah segala macam, kebanggaan dan sebagainya. Nah, belum selesai itu sebulan kemudian yang bikin kaget itu ketika kemudian dapat penghargaan dikirim ke Belanda. Wah, waktu itu nggak nyangka banget gitu. Belanda gitu. Aduh,
boro-boro ke Belanda kan. Gak kepikiran gitu ya sebelumnya ya Bu. Guru punya uang dari mana gitu. Guru punya uang dari mana, gajinya buat makan aja habis gitu kan. Curhat. Ini iya bener. Selalu ada celah untuk curhat. Iya itu. Aduh guru uang buat makan aja habis, buat nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah gitu. Nyicil Cicilan HP. banyak. Nah jadi itu bentuk penghargaan dari kementerian. Jadi setiap guru yang memiliki prestasi nasional sekarang itu diberangkatkan untuk short course, jadi pelatihan singkat untuk mengetahui bagaimana sih sistem pendidikan di negara orang lain. Maksudnya memperkaya wawasan, memperkaya ilmu. Mudah-mudahan sudah dibawa ke pelatihan di luar itu, nanti pas pulang ada yang diterapkan gitu. Diterapinnya gimana sih di Indonesia sendiri? Nantinya kan seperti itu. Tujuannya begitu. Makanya waktu itu senang juga berangkat bersama 11 orang guru. Semuanya guru berprestasi, juara satu. Indonesia itu. Nah, Indonesia itu kan ada berbagai lomba ya. Nah, diambil juara satunya aja. Diberangkatkan jadi seperti grup eksklusif banget gitu ya. Tahu-tahu VIP. Banget. Tinggalnya aja di hotel berbintang 5 di Leiden waktu itu. Kita nggak tinggal di rumah penduduk atau apa gitu. Memang dikasih fasilitas terbaik lah semua. Dari mulai berangkat juga dikasih fasilitas yang pokoknya semua dibiayain gitu ya. Paspor, termasuk paspor juga itu kan diberi paspor delegasi negara. Karena kita nggak pernah merasa bikin paspor. Begitu datang paspornya udah jadi. Dikasih tahu seminggu mau berangkat, itu segala macam surat udah beres. Kayak tinggal mangkatnya baik gitu ya Bu. Tinggal mangkatnya baik dan dikasih uang juga buat bekalnya gitu. Pengalaman terbaik saya mungkin ke sana melihat pendidikan di sana tuh seperti apa. Berapa lama tuh Bu? Di sana hanya 3 minggu sih. Hanya lama Ibu. Soalnya saya pengen 3 bulan. Beli ngajar-ngajar di sininya. Bukan, bangkrut pemerintah. Mahal. Iya 3 minggu. 3 minggu Wispira. Ceritain Bu pengalaman di sana 3 minggu Bu, ngapain aja? Di sana selama 3 minggu ya. Kita itu ada kuliah namanya kuliah singkat kan. Jadi siangnya itu pagi, biasanya kita pagi udah mulai kuliah tuh. Ada 2 universitas di sana yang tempat kita kuliah. Kalau di sini kayak kuliah keguruan gitu, kayak di Unswagati, FKIP gitu. Di sana ada jurusan keguruan juga. Jadi belajar bagaimana metode mengajar, proses mengajar, terus ada sistem perbandingan pendidikan. Nah itu dari pelatihan yang di Universitas Leiden waktu itu ya. Jadi paginya kuliah sampai jam 12 siang. Nanti jam 1 jam 2 kita ke sekolah. Jadi apa yang sudah tadi diajarkan di universitas, kita lihat di sekolahan praktiknya kayak gimana. Maksudnya bukan kita yang praktik, tapi guru-guru itu menerapkan nggak seperti yang di universitas gitu. Jadi kita bandingkan. Tim menyimaknya kita menyimak ya. Dan kita menyimak itu kadang-kadang juga kita yang disuruh bicara di depan. Suruh terjun langsung gitu Bu. Sementara kan bahasa Inggris kita terbatas ya. Kemudian apalagi bahasa Belandanya. Iya Belanda kan susah gak sih? Banget. Kayak orang kumur-kumur gitu. Jadi kita cuma lihat gerak muka, mulut. Enggak, mereka bicara bahasa Inggris sih. Di sana dibawanya ke sekolah-sekolah yang bilingual, yang dua bahasa Inggris sama Belanda. Terus penerjemah juga kan mendampingi. Dan waktu itu didampingi oleh Bapak mantan Menteri Pendidikan, Pak Wardiman waktu itu. Pengalaman terserunya tuh pendidikan karakter di sana ternyata lebih baik gitu. Padahal kalau ngelihat karakter budaya Indonesia katanya lebih baik dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau ngelihat begitu, ini negara maju ya. Tapi kok bisa gitu. Majunya mungkin karena itu. Disiplin, karakternya kuat. Kemudian warganya mau mematuhi aturan. Kayak contoh yang menarik lagi kemarin itu ketika ditanya di sini ada siswa kan yang suka melanggar aturan misalnya ngerokok atau apa. Iya sama sih katanya gitu. Terus apa gitu hukumannya kalau ada siswa merokok misalnya ketahuan. Kan aturan mah sama anak sekolah nggak boleh ngerokok juga misalnya gitu. Oh iya Bu di sini juga ada hukumannya. Apa hukumannya? Itu bapaknya di penjara. Hah? Serius? Kita kaget. Loh anaknya yang ngerokok kok bapaknya di penjara? Oh iya Bu katanya karena kan anak itu masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Ketika anaknya itu salah, berarti yang menggantikan hukumannya adalah orang tuanya. Wis buset gitu ya. Ih kata saya tuh
tertib nih Indonesia kalau begitu. Tapi penjara penuh. Iya. Isinya bapak-bapak kabeh. Anaknya ngelokomani gitu. Anaknya tetap badeg. Tetap badeg. Tapi di sana berpikir anaknya dewasa. Iya. Jadi ketika orang tuanya yang dipenjarakan, diberi hukuman, dia akan berpikir tidak ada yang memberi nafkah kan. Tidak ada yang ngasih jajan, tidak ada yang menyekolahkan dia gitu. Jadi aturannya tuh kan di sana tidak boleh menghukum anak di bawah umur kan. Jadi ya memang yang dihukumnya orang tuanya. Karena itu tadi pendidikan mereka adalah tanggung jawab orang tua. Jadi di sana jadi orang tua itu benar-benar berat. Kalau di sini kan nih buat sekolah titipi anak saya. Kalau anak saya nggak benar yang salah sekolah ya. Gitu kalau yang diserahin semuanya urusan sekolah. Iya kayak nyerahin buntelan aja hilang, rusak. Lecet ditanggung sekolah. Anak saya kegores. Anak saya kegores nih. Ganti sama sekolah gitu ya. Kalau di Belanda enggak, itu tadi kalau ada apa-apa yang dipanggil orang tuanya, yang dihukum orang tuanya. Jadi wah enak dong kalau begitu ya. Jadi ada tawuran atau apa itu yang kena hukuman adalah orang tuanya gitu. Jadi kerjasama antara orang tua dengan sekolah tuh juga sangat baik. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab bahwa kalau saya punya anak yang sekolahnya harus benar, berarti saya juga harus ikut juga benerin karakternya, benerin moralnya gitu. Jadi ya nggak ada yang nakal anaknya gitu. Jadi orang tuanya tanggung jawab banget gitu dengan sekolah tuh kerjasamanya luar biasa gitu. Bu ceritain tentang SMP 12 Bu. Ceritain ya di 12. Apa sih yang diceritain biasa-biasa aja sih. Ada terobosan baru apa gitu. Jadi kalau cerita sedikit begini. Banyak sih perubahan yang sudah dilakukan, tapi bukan karena saya, tapi karena memang Bapak Ibu gurunya semangatnya untuk berubah tinggi. Anak-anaknya juga sama berubah banyak. Ya itu tadi mungkin salah satu bekal yang saya peroleh dari Belanda ketika saya kagum mereka dengan karakternya yang sangat baik gitu ya. Karakter mereka itu pendidikan karakternya dikatakan negara maju, tapi juga pendidikan karakternya sangat mungkin untuk dicontoh oleh kita gitu. Makanya itu yang mungkin yang membekas dalam hati saya ya. Kemudian ketika ditempatkan di SMP 12 tuh Mbak, saya kaget. Awalnya saya kaget. Jangan gitu. Saya kaget. Kan kaget gitu Bu. Itu contohnya. Mas contohnya. Enggak coba gimana coba kagetnya coba. Enggak. Saya enggak bisa. Kayak gini. Bu Iis, Ibu sekarang jadi kepala sekolah SMP 12. Enggak, biasa aja. Katanya kaget. Terima kasih. Gitu dong saya ngomong. Terima kasih. Jadi kagetnya begini maksudnya. Begitu masuk kan, kalau yang namanya orang kan lihatnya kesan awal luarnya dulu ya. Pertama masuk ya merasa sih nggak ada apa-apa karena kan lihatnya luarnya aja. Itu satu. Ya luarnya juga sebenarnya bukan nggak ada masalah sih, banyak masalah juga. Gitu. Coba ceritakan. Dulu saya sempat di SMP 12, cuma maksudnya ya mungkin entah saya sudah lupa atau gimana ya, saya kembali lagi ke situ. Awalnya ya mungkin gitulah, kan ada di pelosok pinggiran ya. SMP 12 itu kota Cirebon, tapi adanya di pinggir kan, perbatasan dengan kabupaten. Terus masuk kampung gitu. Jarang orang yang mau sekolah di situ karena deket Bong Cina. Kemudian memang sekolah kami itu dianggapnya sekolah yang memang citranya buruk. Anak-anaknya nakal, bandel dan sebagainya. Ya memang benar juga sih gitu ya. Gak salah sih. Saya masuk ke situ, kemudian ada guru yang laporan, Bu itu ada anak mau janjian tawuran. Ya Allah. Kok janjian tawuran? Janjian macam apa itu? Kenapa gak ngajak saya gitu? Udah gitu ikut tawuran sama anak-anak SMK kan. Oh sama yang lebih tinggi Dia diajakin katanya gitu. Aduh udah deh. Saya bilang saya panggil siapa nih Pak? Oh ibu belum tahu ya. Di sini kan ada panglima tempurnya. makin kaget. Saya harus bawa baju besi gitu. Tapi untung Bu Is langsung gak nyerah di awal ya. Oh enggak. Gak kuat. Gak bendera putih gitu. Hah, panglima tempur serius Pak, saya bilang gitu. Bapak pembina OSIS loh, ngomongnya jangan macem-macem. Aku bilang gitu kan. Iya ibu, itu ada panglima tempurnya. Malah ada Bu, perempuannya namanya Wadan Tempur. Ya Allah, nama aneh baik. Langsung kepala saya pusing. Iya lah, hari pertama guys. Hari pertama sudah begitu. Aduh ampun deh gitu ya. Berarti apa yang dikatakan masyarakat tuh
bener Iya, gitu bener kan. adanya. Saya bilang, Pak, kenapa ini tidak ditangani? Kenapa kok sampai ada yang seperti itu gitu kan? Guru-gurunya bilang, ya bukan tidak ditangani Bu, ditangani udah sering berkali-kali. Tapi juga kami membatasi penanganan itu, kaminya juga kadang was-was dan takut kan. Kalau anak-anak seperti itu kan kita nggak bisa yang, dimarahin, dihukum, di apa, nggak bisa. Mereka kan lebih pada melawan. Balik kalau diapa-apain kita juga takut kan gitu. Jadi bukan berarti guru itu diem aja kan. Tapi memang guru juga takut akan keselamatan dan sebagainya. Ya saya bisa pahami itu gitu ya. Ya udah deh Pak, nanti kita cari solusi bareng gitu ya. Akhirnya saya mikir lah, semula sih balik lagi aja ke SMP 1 deh. Pasti kan awalnya gitu kan. Ada Saya jadi kepala sekolah di SMP 1. ada terbesit gitu ya. Terngiang-ngiang ya. Iya, terbesit yang lanjut nggak ya ini? Beneran kok, waktu itu agak ciut juga nyali gitu begitu. Ya apa sih yang harus saya lakukan gitu. Tapi kan tidak boleh nyerah ya, namanya kepala sekolah. Kemudian itu tugas negara juga. Ya mungkin itu ujian pertama saya di situ kan. Akhirnya saya mengambil langkah, ya udah deh, karena saya pimpinannya, yang lain nggak berani, guru-guru juga takut kan. Takutnya itu karena keselamatan dan sebagainya, saya panggil anaknya, terutama yang istilahnya yang jadi panglimanya itu dua-duanya. Saya sih nggak manggil marahi mereka, nggak, karena kalau secara psikologis mereka dimarahi itu bukan makin sembuh, tapi akan makin jadi gitu kan. Yang saya tahu ilmunya seperti itu. Jadi saya panggil cuma ngobrol aja. Ngobrol, kamu tuh kenapa sih kok begini. Enggak sih Bu, kata siapa. Dia kan otomatis nggak ngaku kan. Kalau sama kepala sekolah kan ada rasa segan, takut dan sebagainya meskipun saya dekat gitu ya. Terus saya dekati. Jadi lebih pada komunikasi. Jadi kamu nanti belajarnya jangan di kelas ya, saya bilang gitu. Waktu itu anaknya kelas 9 udah mau ujian. Terus saya belajarnya di mana Bu? Kamu belajar sama ibu, nggak usah lah belajar di kelas mah. Kamu kan pinter, cemen itu. Kamu belajar sama ibu, ngobrol aja, ibu temenin, ibu kan baru gitu. Pendekatannya beda ya Bu. Jadi ibu malu dong, saya ngobrol sama ibu. Masa di ruangan ibu kan kepala sekolah katanya gitu kan. Saya kan murid, ya nggak apa-apa, ibu kan pengen ngobrol sama kamu. Kamunya sih ditanya-tanya ibu nggak jujur melulu gitu. Enggak Bu, saya jujur. Pokoknya gitulah. Dia itu setiap hari saya panggil, sampai panggil sama teman-temannya, kamu kesayangannya Ibu Is. Belajarnya di ruang kepala sekolah. Sering dipanggil ya. Ya, dipanggilnya nggak diapa-apain, nggak saya marahin. Tapi dia akhirnya dia suatu hari bilang gini, Bu, jangan saya disuruh kesini lagi Bu, malu sama teman-teman diledekin. Kenapa? Dibilangin saya anak kesayangannya Ibu. Lah iya, kamu kesayangan Ibu. Belajarnya aja di ruang kepala sekolah. Spesial banget. Saya nanya misalnya dia di rumah dengan siapa, kemudian kamu habis nonton apa tadi malam, tidur jam berapa, pulang jam berapa, seputar itu aja. Saya nggak marahin sama sekali apa yang dia lakukan. Nah akhir-akhirnya dia ngomong sendiri, ya Bu saya salah, saya pokoknya nggak akan gitu lagi deh Bu. Pokoknya saya mau bener Bu. Gitu, janji ya sama ibu ya, malu dong gitu. Masa kepala sekolahnya cewek, anaknya tawuran gitu. Kamu kalau di sekolah anak ibu loh, masa aduh ibunya malu gitu ya, gini-gini. Ya Bu, enggak Bu, pokoknya janji gitu ya. Tapi benar itu. Dan waktu itu saya beri tantangan gini, kamu mau nggak ikut eskul? Ya intinya sih dia mengakui bahwa karena tidak ada kegiatan. Jadi kurang kegiatan memang di sekolah, kurang kegiatan. Dia nggak ikut eskul ini itu. Terus di rumah jadi orang tuanya itu berangkat pada saat dia belum bangun. Jadi dia mau sekolah mau nggak terserah gitu. Nah nanti orang tuanya balik, dia udah tidur atau dia lagi kelayaban. Jadi nggak ketemu, nggak ada komunikasi sama sekali dengan orang tua. Jadi ya itu tadi saya bilang kan kayak titipan gitu ya. Udah taruh di SMP 12. Apa sih ya? Bu, anuin anak Isun, anuin. Benerin anak Isun. Baliknya udah bener. Gitu kan. Isunnya pengen menggawe. Nah itu banget. Jadi ternyata memang dia sebenarnya hanya nyari perhatian sih. Perhatian orang tua, perhatian guru dengan cara berbuat yang tidak baik gitu. Jadi kan gue nih panglima gitu. Gue bisa ngalahin gitu ya. Aduh, jadi sebenarnya inti permasalahannya setelah saya banyak ngobrol adalah dia ingin perhatian. Jadi ketika diperhatikan oleh saya, hanya sekedar ngobrol, itu dia seneng banget sebenarnya asli. Jadi diperhatikan, oh saya ternyata diperhatikan ya. Saya bandel dilarang ya. Saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hanya pengen begitu sebenarnya dia itu. Cuma kitanya nggak ngerti kan? Iya. Gitu. Dan biasanya anak-anak kayak gitu sebenarnya pintar nggak sih? Pintar banget. Ya kan? Dan dia tuh diterima di SMA negeri loh.
saya juga, oh kamu tuh ternyata pinter. Kan saya bilang, udah kamu gak usah belajar di kelas karena kamu tuh pinter. Jadi belajar sama ibu aja. Apa ya sama ibu? Ngobrol. Kok ngobrol gitu? Saya kan pengen pinter Bu. Ya kamu ngobrol aja pinter, apalagi belajar, saya bilang gitu. Itu jadi sebenarnya mereka hanya ingin dipahami, ingin dimengerti oleh kita sebagai orang dewasa. Mereka tuh butuh ditanya, mungkin butuh ditanya kamu sekolahnya bener nggak, kamu ada tugas apa, mungkin butuh itu sebenarnya. Cuma kompensasinya jadi ke mana-mana. Hai para orang tua. Bagus sih. Iya. Kayak tokoh antagonis. Nanti di zoom gitu ya. Oh, zoom. Persis. Ibu ini kebanyakan nonton sinetron. Iya, kan lagi musim. Gitu. Jadi sebenarnya anak-anak tuh bukan badek gitu ya Bu sebenarnya. Bukan, sebenarnya hanya perlu perhatian. Iya. Itu yang saya bilang anak itu istimewa karena bahasa komunikasi mereka itu kadang-kadang tidak sama dengan bahasa komunikasi orang tua kan. Orang tua lebih gini, saya punya keinginan begini, bahasa saya begini. Bodoh amat anak saya mau ngerti mau enggak gitu kan. Kebanyakan begitu. Sementara mereka tidak mencoba memahami bahasa anak. Jadi enggak, mestinya kan gini, orang tua menarik bahasa anaknya yang harus dia mengerti gitu. Jadi sekarang kan kebalikannya, banyaknya orang tua tuh memaksakan kehendak itu bahasa mereka lah yang harus dimengerti anak. Padahal kan anak lebih mudah, harusnya ngalah orang tua ya. Kebalik sih. Ya gini Bu, kadang misalnya kita ngasih pendapat juga kan sebagai anak kayak yang kamu malah nggak nurut ya segitu, malah dimarahin, kamu ngelawan kayak kamu gitu ngelawan kan. Ya, kamu nggak nurut ya sama orang tua. Coba kamu tuh gini ya, ngomel-ngomel. Itu kalau ngomel-ngomel sinetron. Kira-kira anak nurut nggak? Nggak bakalan. Malah yang malah gini ngomel-ngomel mulu, mama aku, ibu aku tuh gitu kan anak begitu ya. Ya lebih baik sih sebenarnya ditanya keinginannya seperti apa gitu. Anak lebih senang orang tua yang mengerti bahasa itu, dalam arti bahasa tanda kutip itu apa yang ada di hatinya, ada yang apa di pikirannya gitu. Jadi memposisikan orang tua itu menjadi teman mereka, kemudian coba pahami deh bahasa anak gitu. Pahami keinginan anak, pahami hati mereka maunya seperti apa. Ya apalagi anak-anak zaman sekarang ya Bu. Banget zaman pasti kan kritis anak-anak milenial. Iya gitu. Bener. Ya jadi kan perkembangan zaman gitu kan. Gak bisa yang cuma disuruh ini kamu les ini kamu ini kayak gitu. Jadi nggak bisa begitu. Jadi harus itu tadi, orang tua sekarang harus paham bahasa dan keinginan mereka gitu ya, orang tua ya. Nggak kayak Mbak Eka. Kok Isun? Mbak Eka pakai melotot, saya enggak. Isun maning kena maning. Itu dari sisi karakter yang saya terapkan di SMP 12 begitu. Kemudian yang kedua dari sarana prasarana, tentunya ya banyak perubahan yang sudah dilakukan selama saya di situ ya. Saya ceritanya selama saya di situ kan, nggak flashback ke belakang dan lain. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu nyaman belajar. Intinya sih gitu. Tidak bukan tujuan untuk penghargaan, tujuan untuk dibilang orang ini bagus banget, sekolahnya jadi viral, jadi ini. Sama sekali nggak kebayang seperti itu. Adapun kemudian jadi viral lah, jadi omongan orang, jadi orang-orang itu tahu. Ya itu sih mungkin dampak atau efek dari apa yang kita lakukan. Sebenarnya saya ngajak guru-guru, ngajak anak-anak tuh, yuk bikin sekolah kita nyaman. Sekolah adalah rumah kedua. Kalau di rumah kita nyaman, kemudian ke sekolah itu sekolahnya banyak sampahnya, ke sekolahnya kotor, sekolahnya nggak enak, kan kita seharian gitu di situ. Nggak enak juga kan begitu. Makanya saya ngajaknya seperti itu. Setelah mereka mau dibangun untuk bekerja sama, untuk membuat nyaman sekolah, ya sekarang sekolahnya lebih jauh lah, lebih nyaman gitu ya. Bukan karena saya kalau ngerjakan sekolah sendirian nggak bisa lah. 3.000 meter gitu saya suruh nyapu, bersih-bersih. Lagi apa Bu? Ini saya punya PR. Gitu. Bener genteng guys. Pakai guys lagi. Terus genteng-genteng gitu. Sekarang naik tangga ya. Aduh capek banget. Nah itu. Jadi iya berarti kerjasama semua sebenarnya. Kepala sekolah itu sebenarnya hanya motivasi, menyemangati. Kalau ada yang harus difasilitasi termasuk itu, difasilitasi juga.
Ya termasuk biaya sih sebenarnya kan biaya yang direncanakan sekolah misalnya butuhnya seperti ini untuk memperbaiki ini arahnya ke sini kita ikuti gitu ya. Itu kan tadi saya bilang inovasi dan kreativitas itu adanya di anak muda, di anak-anak dan di guru atau staf administrasi yang muda-muda itu punya kreativitas, punya inovasi. Kita tinggal ngikutin aja sebenarnya mereka seperti apa. Jika itu baik untuk sekolah kita ikuti gitu. Kalau diberi ruang, anak itu akan kreatif gitu. Kita hanya menyediakan ruangan, mereka yang berkreativitasnya itu sih. Jadi sekarang kemarin-kemarin banyak prestasi yang diraih baik di anak-anak. Anak-anak terbangun percaya dirinya kan dengan sekolah yang nyaman, dengan sekolah yang citranya mulai oh iya ya sekarang nggak pernah ada tawuran lagi. Sekarang anaknya udah baik-baik. Itu membangkitkan semangat mereka bahwa sekolah kita tuh bagus ternyata gitu kan. Kemudian yang berikutnya ada kita meraih berbagai label sekolah. Pertama tahun 2018 ada sekolah kita diberi label sekolah model rintisan penguatan pendidikan karakter. Dari karakternya yang terbangun dari yang gitu. Gak usah diomongin aja dah. Iya Mbak, selain tawuran tuh kan kayak miras, merokok yang gitu-gitu udah. Saya pertama aja udah nggak aneh itu. Masih ada yang begitu. Jadi kalau lihat di TV ada kasus, aduh, gue banget. Anak-anak iseng banget. Gue banget. Itu merem saya. Ya itu harus kerja keras sekolah dan semua gitu semua untuk pihak mengubah gitu ya. Sekarang sudah ya sejak saya masuk juga sudah tidak ada gitu ya. Sudah mulai apa nih disiplin apa yang mau diterapin, caranya kayak gimana, kita terus gitu berinovasi cari hal yang menonjolkan sifat positifnya daripada negatifnya kan gitu. Nah akhirnya sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Kemudian itu tadi akhirnya penghargaan dari pemerintah pertama membuat kita menjadi model sekolah penguatan karakter. Nah itu karena keberhasilan. Kemudian yang kedua 2019 sekolah Adiwiyata. Adiwiyata itu sekolah berwawasan lingkungan di Kota Cirebon. Itu juga istilahnya label sekolah seperti itu bukan tujuan sebenarnya, tapi karena memang hasil kerja keras menunjukkan ke sana, berbagai pihak ingin lihat, kemudian udah ikut lomba ini ya, ikut lomba ini gitu ya, akhirnya dapat. Dan terakhir kemarin 2020 itu juara lomba wajah bahasa sekolah. Jadi wajah bahasa sekolah itu bagaimana sekolah mengutamakan bahasa negara di tempat atau di sekolahnya. Jadi seperti pelabelan, nama-nama, semuanya menggunakan bahasa negara yang baik dan benar. Kemudian penataannya dari segi uniknya, kreativitasnya dan seterusnya. Jadi di kami itu yang detail seperti itu saja sudah kami tata dari sisi bahasa. Jadi karena kan bahasa itu mencerminkan etika, bahasa itu mencerminkan karakter ya. Jadi ketika bahasanya baik, ketika bahasanya itu ditata dengan tertib, orang sudah bisa melihat oh karakternya seperti ini gitu. Nah itu juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat loh. Mantap. Aduh kita sampai terharu banget. Nggak lihat juaranya, nggak lihat hadiahnya, nggak ada, tapi lihat kebanggaannya. Bangga banget gitu ya. Mengalahkan sekolah seprovinsi Jawa Barat untuk tingkat SMP. Itu kebanggaan untuk anak-anak kita, kebanggaan untuk semua warga sekolahnya. Jadi makin apa ya menaikkan semangat ya, menaikkan semangat untuk lebih baik lagi. Jadi dengan juara itu tuh sebenarnya kita tambah semangat. Gitu. Ya tambah semangat lagi pengen lebih baik lagi. Iya, belajarnya juga anak-anaknya makin semangat ya, Bu. Anak-anaknya juga makin semangat. Ibu ada yang mau disampaikan? Saya hanya ingin menyampaikan untuk orang tua terutama, untuk orang tua harus lebih memahami anak-anak. Dunia anak-anak itu harus dipahami oleh orang dewasa. Coba pahami bahasa anak, pahami sebelum memaksakan pendapat kita dan mengarahkan pendapat kita, pahami dulu bahasa mereka karena mereka itu berbeda dengan kita dari sisi zaman, generasi dan usia. Kemudian yang kedua, tetap semangat. Pandemi itu tidak harus membuat kreativitas kita tertunda, tidak menghambat kemajuan, tidak menghambat kecerdasan. Jadi tetap semangat. Semangat sehat. Ya. Gitu. Makasih Bu Is udah mampir ke sini, udah sharing. Seru banget. Sukses Bu ke depannya. Terima kasih banyak. Ya, semoga nanti lain kesempatan kita ketemu lagi. Ya, sip. Ya, makasih Kita Bu. ya. Sama-sama, saya juga makasih ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.
Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast.